Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya sahabat petani Indonesia, para pecinta tanaman, juga para penggiat perkebunan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tabulan pot tanaman jamur kristal. Tentu banyak ya sahabat sekalian yang sudah mulai tahu dan mulai membudidayakan tanaman jenis ini karena buahnya yang sangat manis, juga renyah ya, juga bisa ditanam di lahan maupun di tabulan pot. Jadi ini saat ini menjadi primadona ya, tanaman untuk para pecinta tanaman buah. Nah, tapi satu hal yang perlu diketahui bahwasanya rekan-rekan juga mungkin pernah mengalami, yaitu rontok buah pada fase generatif tanaman jamur kristal. Nah, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, akan kita coba bahas dan kita kupas tuntas pada segmen kali ini. Perlu diketahui bahwasanya jamur kristal yang kita tanam di polybag ini ya, ini belum kita pindah ke pot. Ini hanya polybag yang cukup kecil ya ukurannya. Ini adalah hasil dari cangkok pada tanaman jamur kristal yang telah banyak berbuah dan telah kita pastikan buahnya itu bagus, baik berupa besarnya buah maupun tentang rasa manisnya. Ini jamur kristal yang isinya atau bijinya itu sedikit ya, jadi dagingnya sangatlah tebal. Jadi ini layak dan bagus untuk dibudidayakan. Ini dulu kita congkok selama hampir 2,5 bulan. Sebenarnya pada usia 1,5 bulan sudah keluar akar, tapi kita tahan dulu agar akarnya benar-benar banyak dan sudah mulai tua ya. Jadi akar putihnya sudah tidak begitu banyak, yang banyak adalah akar coklat, sehingga sudah layak kita potong dan kita pindah tanam ke polybag terlebih dahulu. Mengapa kita tanam di sini dulu, tidak langsung di lahan maupun di pot yang besar? Karena kita ingin lebih intensif ya dalam kita merawatnya, karena tanaman ini setelah pindah tanam harus kita jaga ya kelembapan, juga nutrisinya. Ini juga membutuhkan sinar matahari yang cukup, walaupun tidak penuh seharian ya kalau belum di lahan ataupun di tabulan pot atau di pot yang besar. Jadi ini bisa kita pindah-pindah ke tempatnya sebelum nanti kita pindah ke pot yang besar secara permanen ataupun kita pindah ke lahan. Kembali ke bahasan inti, yaitu bagaimana cara merawat atau membuat jamur kristal yang telah berbunga ini bisa selamat sampai menjadi buah dan bisa kita nikmati. Nah, di sini ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu nutrisi. Nah, nutrisi ini biasanya kadang kita lupa memberikannya ataupun kita berikan secara tidak berkala atau tidak rutin. Itu kadang yang menjadikan tanaman ini sulit berbuah, ataupun ketika berbuah ataupun ketika berbunga itu akhirnya rontok dan tidak bisa sampai tua. Terus bagaimana cara mengakalinya, yaitu dengan kita berikan secara berkala. Kalau kita menggunakan POC, ini sesuaikan fasenya ya, yaitu fase generatif. Ini bisa kita berikan 10 hari 2 kali ataupun seminggu sekali ya, dengan konsentrasi atau dengan jumlah sekitar 1 cup minuman gelas itu ya, aqua gelas itu ya, kita siramkan selama seminggu sekali atau 10 hari 2 kali dengan POC fase generatif, yaitu kita yang tersedia itu dari kulit pisang ya. Ini telah kita berikan, jadi tidak kita praktekkan, hanya disiramkan saja ya di sekitar perakaran. Karena kalau nutrisi ini tidak cukup, maka nanti buah ini atau bunga ini akan kering dan berjatuhan karena kurangnya asupan yang bisa diberikan oleh tanaman kita ini. Maka dari itu harus kita jaga ya, istilahnya pemberian nutrisinya sesuai takaran, juga
interval waktunya yang rutin. Insya Allah nanti bunganya akan berkembang dan bisa menjadi buah. Terus langkah yang kedua untuk mencegah kerontokan pada jamur kristal yaitu dengan menjaga kelembapan media. Menjaga kelembapan media ini sebenarnya sangat mudah dilakukan, hanya kita butuh menyiramnya. Tapi kadang kita karena aktivitas yang lain kita jadi kelupaan atau lupa, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu ya, istilahnya buah yang kita harapkan ini rontok karena media tanam ini terlalu kering. Nah, untuk mensiasatinya yaitu bisa kita lakukan penyiraman sehari sekali, atau kalau tidak kita beri mulsa seperti ini. Nah, ini adalah kompos dari rumput atau gulma kering ya, yang telah kita fermentasi. Hasilnya seperti ini. Ini bisa dilakukan untuk menjaga kelembapan media tanam jamur kristal ini. Jadi penyiramannya bisa dilakukan 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, tidak apa-apa. Media akan lebih tahan ya, istilahnya tidak mudah kering dengan cara kita beri mulsa di atasnya seperti ini. Sekaligus ini juga menjadi pupuk ya. Dengan 2 tip ini, yang pertama memberikan nutrisi secara lengkap dan rutin, yang kedua adalah penyiraman atau menjaga media tanam tetap basah ataupun tetap istilahnya kondisinya lembab, itu merupakan kunci ya untuk bisa membuahkan jamur kristal bisa selamat dari berbunga sampai menjadi buah yang kita harapkan. Selamat mencoba untuk rekan-rekan yang saat ini tengah mencoba menanam jamur kristal di tabulam pot. Semoga ada manfaatnya. Tentu banyak salah kata kita mohon maaf. Tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, juga keluarga yang bahagia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.